Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang 12 sampai yang ke-13. Dikatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh." Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah orang tua dan membunuh. Bapak Ibu Saudara, menghormati ayah dan ibu itu sama dengan artinya kita menghargai, kita menunjukkan kepedulian, kita menunjukkan kasih kita, dan kita mentaati orang tua kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu di dalam Alkitab sendiri dikatakan itu adalah kehendak Tuhan yang diwujudkannya dengan mengaruniakan mereka sebagai orang tua kita. Di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada orang tua manapun yang bisa memilih siapa yang akan menjadi anak mereka. Demikian juga sebagai anak, kita yang menjadi anak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga nggak bisa memilih siapa yang akan menjadi orang tua kita. Kita nggak bisa memilih, saya ingin mempunyai seorang anak yang pintar, saya ingin mempunyai seorang anak yang nantinya akan jadi cantik, akan jadi ganteng, pokoknya yang jelek-jelek jangan ada begitu. Ataupun mungkin sebagai anak, saya nggak ingin lahir di tengah-tengah keluarga yang serba kesulitan, saya tidak ingin lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak bisa mensupport saya dan semacamnya. Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa memilih untuk menjadi orang tua yang memilih anak akan terlahir seperti apa, dan juga sebagai anak tidak bisa memilih lahir di keluarga yang seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi di dalam hukum yang kelima ini dinyatakan juga ada berkat yang menyertainya, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, umur panjang di sini tidak hanya merujuk pada umur panjang yang secara fisik, umur panjang yang secara lahiriah, kita bisa hidup lebih lama, bukan hanya berbicara tentang itu, tetapi juga pada kualitas hidup yang bermakna dan memuaskan di dalam komunitas dan lingkungan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini bukan hanya ditujukan kepada para anak supaya untuk menghormati orang tua dan semacamnya, namun juga harus menjadi perhatian bagi setiap orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu diperhatikan bahwa kesulitan seorang anak untuk menghormati orang tuanya bisa juga dimulai dari perilaku orang tuanya itu sendiri. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, Bapak Ibu Saudara, amarah yang timbul dalam hati pada akhirnya akan berujung kepada kepahitan di dalam hati, sehingga anak-anak akan sulit sekali untuk menghormati orang tua, karena di dalam persepsinya sudah tertanam kepahitan di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu diperhatikan bahwa jika ini terus dibiarkan, yang terjadi adalah bukan hanya mereka akan sulit untuk menghormati orang tua, tetapi pada akhirnya mereka bisa dalam tanda kutip membunuh orang tua. Nah, kita juga perlu perhatikan Bapak Ibu sekalian, membunuh di sini bukan hanya diartikan secara membunuh secara fisik begitu ya, bukan dalam artian membunuh secara fisik, bukan hanya berbicara tentang membunuh secara fisik, tetapi membunuh di dalam hati dan juga relasi. Nah, membunuh dalam hati dan juga relasi, entah itu menyakiti di dalam hati atau mungkin memutuskan relasi antara orang tua dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-22 dikatakan supaya agar kita berhati-hati ketika kita muncul kemarahan yang berlanjut kepada mengatai dan menghakimi orang lain. Karena ini sama dengan kita dalam tanda kutip membunuh orang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita perlu berhati-hati ketika kita muncul di dalam amarah kita. Ketika kita sedang emosi, ketika kita sedang marah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita berbicara, dan jangan sampai yang kita lakukan adalah justru menghakimi orang lain. Karena melalui hal-hal yang demikian akhirnya akan dalam tanda kutip membunuh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika hal-hal itu terjadi di dalam relasi kita antara orang tua dan anak. Akhirnya adu argumen, akhirnya yang terjadi adalah tidak berkomunikasi, saling diam-diaman. Ada segala sesuatu akhirnya dipendam. Dan akhirnya sulit sekali terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah setiap kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai anak menghormati orang tua kita dengan pertolongan Tuhan di dalam segala kelemahan mereka. Saya menyaksikan sebuah video yang begitu baik, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa di dalam posisinya itu sebagai anak. Jadi anaknya ini mengatakan, saya baru menyadari begitu bahwa orang tua saya juga baru pertama kali hidup. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Mereka juga adalah manusia yang berdosa. Jadi di dalam menjalani kehidupan, mereka juga memiliki kelemahan di dalam mengambil keputusan dan segala macamnya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di sini firman Tuhan mengajak kita untuk menghormati orang tua kita melalui pertolongan Tuhan di dalam kelemahan orang tua kita, di dalam kelemahan mereka. Nah, sebaliknya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang tua, biarlah menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mengajar anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya dengan pertolongan Tuhan di tengah keterbatasan setiap orang tua dan juga kelemahan setiap orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya di dalam setiap keluarga kita ada pengampunan, ada nasihat, dan juga kasih dalam Kristus yang hidup bersama-sama di tengah keluarga kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan ya Tuhan. Kami bersama bersyukur bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami mengenai bagaimana kami berelasi antara orang tua dan anak ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Bapa sebagai anak-anak, kami dapat menghargai setiap orang tua, kami dapat menghormati orang tua kami ya Tuhan. Kami mencintai, menghormati orang tua di dalam keterbatasan mereka ya Bapa. Biarlah melalui pertolongan-Mu ya Bapa, kami dapat berelasi dengan baik dengan para orang tua. Demikian juga orang tua, setiap orang tua ya Bapa, biarlah Engkau yang menolong melalui firman-Mu ya Bapa. Setiap orang tua dapat menjadi orang tua yang senantiasa mendidik setiap anak-anak mereka supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap kami ya Bapa, di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa, biarlah kami dapat sungguh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, orang tua yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain melalui kasih-Mu di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.